Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar. Ya, kesempatan ini kita akan belajar tentang materi surat pribadi dan dinas. Dan nanti di akhir pembelajaran akan ada latihan soal, tentunya di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Baik anak-anakku, selamat belajar dan terus semangat. Kesempatan ini kita belajar surat pribadi dan surat dinas, bagaimana pengertian dari surat pribadi, bagaimana dengan pengertian surat dinas. Tentunya akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Dari surat pribadi atau dinas yang didengar atau dibaca. Nah, indikator yang ingin dicapai yaitu menyimpulkan ciri umum surat pribadi atau dinas pada teks yang dibaca atau yang didengar. Selanjutnya, apa pengertian dari surat pribadi? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Nah, surat pribadi ini biasanya menggunakan bahasa non baku atau bahasa bebas, bisa menggunakan bahasa daerah atau bisa menggunakan bahasa kita sehari-hari. Kemudian ada surat dinas, yaitu surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat ini bersifat resmi. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi, bahasa baku yang sesuai dengan aturan ejaan. Nah, biasanya surat ini dikeluarkan oleh pihak lembaga atau instansi, boleh kepada individu atau kepada lembaga juga. Ini surat dinas. Nah, contoh kalau kalian bisa yang sering kalian dapatkan adalah surat dari sekolah, kemudian surat yang kalian keluarkan adalah surat izin untuk tidak masuk sekolah. Nah, itu adalah termasuk surat dinas. Selanjutnya, ciri surat adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama kepada orang kedua atau penerima. Kemudian surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi dan menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Dikirim melalui pribadi, ya, antara teman dengan teman, saudara dengan saudara, atau orang tua dengan anak. Itu. Kemudian surat dinas, surat yang hanya boleh ditulis sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja, izin menggunakan tempat, dan lain sebagainya. Itu adalah isi-isi surat dalam surat dinas. Contohnya kalau kita misalnya mendapat undangan wali murid, undangan dari sekolah untuk rapat wali murid, undangan dari sekolah untuk penerimaan rapot, undangan dari sekolah dan acara-acara lain-lainnya. Nah, itu adalah termasuk surat dinas karena dikeluarkan oleh instansi. Selanjutnya strukturnya surat pribadi itu adalah
alamat dan tanggal surat. Salam mengirim. Kemudian untuk struktur surat dinas, strukturnya antara lain kop surat atau kop yang disebut dengan kepala surat atau nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat. Nah, ini yang membedakan, banyak sekali yang membedakan antara surat dinas dengan surat pribadi. Nah, salah satunya adalah kop surat. Untuk surat pribadi tidak ada kop surat, nomor surat juga tidak ada, lampiran surat juga tidak ada, perihal surat juga tidak ada. Itu adalah yang membedakan antara surat pribadi dengan surat dinas. Tadi, nah ini contohnya kepada ini contohnya tidak ada yang namanya kepala surat, kemudian tanggal perihal, kemudian lampiran tidak ada. Ini untuk apa namanya, contoh surat pribadi. Kemudian ada contoh surat resmi. Ini ada kepala surat, kemudian ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal, kemudian ada stempel. Ini yang membedakan antara surat pribadi dengan surat dinas. Baik, untuk materi kali ini sudah cukup sekian. Nanti kalau kalian masih belum memahami, silakan dibuka lagi bukunya untuk dipelajari kembali. Nah, untuk carilah struktur surat pribadi pada surat berikut. Nah, ini surat pribadi, kamu cari strukturnya, mana tanggal suratnya, mana alamat suratnya, kalimat pembukanya, kalimat penutupnya, dan mana penandatanganannya. Jadi silakan kamu cari, kamu kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian yang kedua, di sini ada tugas juga, carilah struktur surat dinas. Ini ada struktur surat dinas. Ini ada mana kepala suratnya, mana lampirannya, mana pembuka suratnya, mana judul suratnya, dan siapa yang bertanggung jawab di situ. Silakan kalian tulis di buku tugas juga dengan tugas pertama tadi. Dan apabila kurang memahami, silakan dibuka lagi, kamu di buku-buku atau sumber pelajaran yang lain. Demikian kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di lain kesempatan.